Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabiul Harits dengan nomor induk mahasiswa 2201010054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis transient response sebagai tugas dari mata kuliah Praktikum Teknik Kendali yang diampu oleh Pak Sabta Nugraha. Langsung saja kita bahas. Pertama yaitu transient response atau respons transient, yaitu menggambarkan karakteristik output sistem kontrol terhadap input dari keadaan awal ke keadaan akhir. Karena sistem dengan penyimpanan energi tidak dapat merespons secara instan, mereka selalu menunjukkan respons transient ketika input atau gangguan diterapkan. Nah, untuk menganalisis sistem kontrol, input standar seperti impulse, step, ramp, ataupun sinusoidal itu dapat digunakan dengan unit step sebagai yang paling umum karena memberikan informasi tentang karakteristik transient dan kondisi tuna sistem. Nah, respons transient ini adalah inverse transformasi Laplace dari output CS, yaitu CT atau CT sama dengan inverse Laplace dari CS. Nah, adapun sistem order pertama yaitu suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 1 orde. Nah, bentuk umumnya untuk order pertama ini disimbolkan dengan tau, yaitu untuk umumnya adalah CS per RS sama dengan K per tau dibagi S tambah 1 per tau. Nah, lalu untuk sistem order kedua merupakan sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 2 orde. Bentuk umumnya disimbolkan dengan Z atau zeta yang merupakan koefisien redaman atau damping ratio, dan omega n adalah frekuensi natural, di mana CS per RS sama dengan omega kuadrat n per S kuadrat tambah 2 zeta omega n S tambah omega kuadrat n. Nah, untuk transient response ini memiliki beberapa spesifikasi di mana terdapat delay time atau TD. Ini adalah waktu yang diperlukan respons untuk mencapai setengah nilai akhir saat pertama kalinya. Lalu ada rise time atau TR. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% jadi 90%, atau 50% jadi 95%, ataupun 0% jadi 100% dari nilai akhirnya. Nah, untuk sistem order kedua, underdamped, waktu naik 0% hingga 100% biasanya digunakan. Untuk sistem overdamped, waktu naik 10% hingga 90% biasanya digunakan. Lalu ada peak time atau TP. Jadi peak time adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu ada maksimum dalam bentuk persen dari overshoot atau singkat MP. Nah, maksimum overshoot ini adalah nilai puncak maksimum dari kurva respons yang diukur dari 1. Jika nilai kondisi tuna akhir dari respons berbeda dari 1, maka umum untuk menggunakan persen overshoot maksimum. Nah, besaran overshoot maksimum persen secara langsung menunjukkan stabilitas relatif sistem. Lalu terakhir adalah settling time atau TS, settling time, di mana waktu yang dibutuhkan kurva untuk merespons untuk mencapai dan tetap berada dalam kisaran nilai akhir ukuran yang ditentukan atau set point oleh persentase absolut dari nilai akhir, biasanya di sekitaran 2% atau 5%. Nah, settling time ini berhubungan dengan konstanta waktu terbesar dari sistem kendali. Kriteria persentase kesalahan mana yang akan digunakan dapat ditentukan dari tujuan desain sistem yang bersangkutan. Nah, ini adalah contohnya, di mana tadi ada MP itu untuk TD-nya adalah untuk nilainya segini dari sini. Lalu untuk TR-nya adalah time rise, di mana untuk rise-nya sekitar sini sampai sini rise-nya. Lalu ada topiknya, ini saat overshoot-nya puncaknya di sini, jadi TP-nya sampai sini. Nah, ini ada MP-nya untuk overshoot-nya berapa tingginya dari set point-nya sekitar sini. Lalu terakhir TS, di mana sampai kestabilan. Nah, lalu ada steady state error, di mana merupakan selisih antara final value atau peak atau puncaknya yang ingin dicapai suatu respons suatu sistem dengan set point atau final value yang ingin dicapai. Nah, steady state error ini dapat dicari dengan mutlak dari pengurangan peak kurang set point dikalikan 100%. Baiklah, kita akan mencoba pemrograman dari transient step response ini menggunakan MATLAB. Pertama ada unit step response, di mana di sini untuk numeratornya atau pembilangnya 25, sedangkan penyebutnya adalah 1425 yang berarti memiliki nilai S kuadrat tambah 4S tambah 25. Lalu kita akan panggil membuat suatu plot menggunakan fungsi step. Lalu kita tambahkan grid dalam plotnya dengan kita beri judul
unit step response dari GS sama dengan 25 per S kuadrat tambah 4S tambah 25. Kita coba jalankan. Maka terlihat di sini seperti ini grafiknya, dimana terlihat untuk waktu peaknya itu sekitar sini antara 0,5 dengan 1. Lalu untuk rise time-nya itu di sekitar sini, berarti sekitar sini tidak sampai 0,5. Untuk delay-nya sekitar sini. Lalu untuk overshoot-nya mungkin sekitar sini ya, antara 1,4 1,2, ini sekitar 1,25 sekitar situ. Lalu untuk TS-nya mungkin sekitar sini atau sini, di antara 1,5 dan 2,5. Nah, lalu untuk contoh selanjutnya yaitu ini ada beberapa matriks, di mana matriks A itu untuk state atau keadaan dari dinamika sistem. Lalu ada matriks B ini untuk input yang mempengaruhi. Lalu matriks C ini untuk bentuk dari outputnya. Lalu dia adalah hubungan antara input dan output. Lalu kita panggil menggunakan fungsi step. Kita coba run section. Maka terdapat 4 grafik ya. Ini untuk form 1, form 2, dimana atas ini cukup memiliki set point yang berbeda. Di sini set pointnya sekitaran 0,1,5, sini sekitaran 0, sini sekitaran 1,25, sini sekitaran 1. Nah, seperti ini. Lalu untuk contoh ketiga kita coba, sini ada 6, 25 seperti tadi, 1425 dimana S kuadrat tambah 4S tambah 25. Lalu ada variabel T untuk waktu, dimana 0 banding 0.2, 0,01.23. Ini maksudnya untuk variabel waktunya, untuk rentang waktunya itu dari waktu 0 sampai 3 detik, dimana setiap detiknya itu akan berselisih atau tiap beda waktunya adalah 0,01. Lalu di sini dalam kotak siku Y, X, T sama dengan step 6, den, dimana Y adalah nilai respons, X adalah keadaan atau step dari sistem, lalu T adalah waktu yang diperoleh setiap step ini dipanggil. Lalu kita plotkan T, Y, dimana hubungan waktu per respons. Lalu kita panggil plot TY, dimana ini merupakan hubungan antara waktu dan nilai respons. Kita pasangkan grid, kita beri judulnya. Lalu kita untuk sumbu X kita beri judul juga, dimana T sedetik, untuk sumbu Y itu output. Kita coba jalankan, maka hasilnya seperti ini. Agak tidak terlalu berbeda dari yang pertama tadi, tapi ini dari 0 sampai 3, dimana ini akan memiliki perbedaan. Untuk setiap waktunya adalah 0,1, tapi di MATLAB ditampilkan 0,5 saja. Baik, untuk contoh keempat, ini bukan step lagi tapi udah impuls. Di sini kita memiliki pembilangnya 1, lalu penyebutnya 1, 0,21, berarti S kuadrat tambah 0,2S tambah 1. Lalu kita ganti impuls nih, kita nggak pakai step lagi, kita pakai impuls. Kita tambahkan grid, kita beri judulnya, lalu kita run section seperti ini. Berbeda ya dengan step, dimana step tadi seperti ada overshoot naik gitu kan, ada rise time-nya. Ini lebih seperti gelombang sinusoidal, tapi untuk menuju kestabilan, keseimbangan. Nah, selanjutnya untuk unit time response, dimana di sini 6, 21, ya berarti 2S tambah 1. Lalu penyebutnya 1110, berarti S pangkat 3 tambah S kuadrat tambah S. Lalu dengan waktunya adalah dari rentang 0 sampai 10, dengan tiap selisihnya atau bedanya adalah 0,1. Lalu untuk C, ini step dari 6 dan T-nya. Lalu untuk plot, dimana untuk TC ini di selingkaran, untuk T di sini adalah garis lurus. Jadi ini untuk menampilkan grafiknya dalam bentuk lingkaran. Ini bentuk garis lurus. Kita tambahkan grid, tambahkan judul untuk sumbu X, sumbu Y. Kita run section, maka seperti ini hasilnya, dimana tadi sini berbentuk lingkaran, di sini bentuk garis lurus. Ini untuk T, C, ini untuk T, T. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba memunculkan plot 2D dan 3D dari transient response, dimana kita pasang dulu T dari 0 sampai 10,
jaraknya setiap bedanya adalah 0,2. Lalu ada zeta, ini dari 0 sampai 1 ditambahkan setiap 0,2. Nah, lalu kita munculkan fungsi for, di mana for untuk n 1 sampai 6, maka 6-nya adalah 1, lalu penyebutnya adalah 1/2 zeta dalam n 1, berarti s kuadrat tambah 2 zeta s tambah 1. Lalu ini y-nya dari 1 sampai 51, n xt itu menggunakan step yang dipanggil adalah untuk hubungan 6 dan t. Kita n-kan, lalu ini untuk plot 2-nya, di mana plot hubungan t dan y. Lalu kita pasang grid, title, judul untuk sumbu x, judul untuk sumbu y. Lalu ini ada teks, kita tambahkan teks di plotnya di koordinat tertentu yang kita mau. Lalu apa saja kata-katanya. Lalu ini kita masuk ke 3D, kita figur, ini untuk mengambil figur satu lagi. Jadi sekali kita run, ini akan muncul sekali 2 figur. Lalu ini mesh untuk memunculkan plot 3D-nya. Lalu kita kasih judul untuk judul sumbu x, judul sumbu y, dan untuk sumbu z, karena ini 3D. Langsung kita run section. Bisa lihat ada 2 figur seperti ini. Oke, ini transient respon untuk waktu, dimana 6-nya atau pembilangnya 25, lalu penyebutnya adalah 1625, berarti s kuadrat tambah 6s tambah 25. Lalu untuk waktunya dari 0 sampai 5 itu dengan jarak tiap waktunya adalah 0,05, dimana y xt sama dengan fungsi step untuk 6 dan t. Lalu ini untuk rise time-nya, dimana r sama dengan 1. Lalu kita memanggil fungsi while, dimana yr kurang dari 0,001. Berarti selama nilai yr ini kurang dari 1,0001, maka r ini akan ditambahkan dengan r sebelumnya ditambahkan 1. Lalu akan berakhir, maka rise time-nya adalah r kurang 1 kali 0,005 sesuai waktunya. Lalu untuk ymax, tp sama dengan max y, di mana ymax tp akan mengambil nilai maksimum dari nilai y. Lalu peak time-nya adalah tp kurang 1 kali 0,05. Maka max operation-nya akan bernilai ymax dikurangkan 1. Lalu untuk settling time-nya adalah s sama dengan 1001, di mana selama nilai ys ini lebih besar dari 0,98 dan kurang dari 1,02, maka nilai s kurang 1. Nah, maka untuk settling time-nya adalah s kurang 1 kali 0,005. Kita panggil plotnya, di mana plotnya adalah hubungan antara waktu dan y. Kita menggunakan grid, kita tambahkan judulnya. Maka kita coba run, maka akan seperti ini. Ini seperti bentuk yang sangat ideal ya untuk step, di mana overshoot-nya sangat kecil, lalu tidak ada banyak gelombang atau ripple, dan langsung stabil. Nah, baiklah, di sini kita akan melakukan try and response waktu menggunakan Simulink, di mana di sini ada block step untuk menghasilkan sinyal step, lalu ada transfer function-nya. Di sini transfer function-nya 25 per s kuadrat tambah 6s tambah 25. Lalu ini akan terhubung scope. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu, kita akan melihat hasil dari scope-nya, kita coba run. Hasilnya seperti ini, kita coba ini seperti ini. Nah, lalu kita akan mencoba mengetahui nilai-nilai spesifikasi dari transient respon ini di MATLAB-nya, di command window-nya. Nah, berarti nanti kita akan menghubungkan Simulink ini ke MATLAB-nya dengan menggunakan two workspace ini. Kita hubungkan di sini, lalu di sini. Oke, kita terhubung, kita coba run. Nah, kita kembali ke MATLAB, ke command window, maka kita bisa memanggil fungsi step info dalam kurung. Untuk out itu kita minta datanya, untuk T kita minta time. Nah, bisa dilihat untuk rise time segini, settling time segini, settling minimal segini, maksimal segini, overshoot-nya segini, lalu peak-nya segini. Nah, ini nilai peak-nya adalah 1,0940. Kita akan coba mencari nilai steady state error-nya di tadi, yaitu absolute nilai peak-nya dikurang set point-nya itu 1 dikali 100%. Kita coba sini, maka didapatkan hasilnya adalah 94% untuk nilai steady state error-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan di mana diketahui fungsi ali sebagai berikut, di mana gs sama dengan 1 per s tambah 3, lalu us sama dengan 10 per s pangkat 5 tambah 7s pangkat 4 tambah 6s pangkat 3 tambah 42s pangkat 2 tambah 8s tambah 56.
Gambarkan step responnya, dapatkan nilai spesifikasi waktu responsnya, di mana TR, TP, MP, TS menggunakan Simulink. Hitung steady state errornya dengan set point 1. Kita akan mencoba mengerjakan latihannya. Ini berarti untuk nomor 1 berarti ini 1, S tambah 3 berarti 1, sini 3. Oke, kita coba jalankan. Lihat ini, maka hasil dari grafiknya seperti ini sangat stabil ya ini. Lalu untuk nilai spesifikasinya kita coba lihat. Nah, bisa lihat peaknya adalah 0,333. Kita coba cari berarti sini hasilnya adalah 66,67%. Lalu untuk yang kedua kita kembali ke sini, kita ganti tadi sininya 10 ke depan berarti 1, 7, 6, 4, 2, 8, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba jalankan, kita lihat hasil grafiknya kurang lebih seperti ini, bergelombang. Nah, lalu untuk nilai spesifikasinya dilihat peaknya adalah 0,6734. Kita coba cari nilai steady state errornya, dapatkan hasilnya adalah 32,66%. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.